menunjukkan pukul 1:03 dan kebetulan ini sudah ada 37 peserta yang sudah join di Meet. Nah, baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu, karena kebetulan pemateri juga sudah bergabung, Pak Arifal. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang sudah tepat waktu bergabung di Vkon pertemuan terakhir ya Bapak Ibu. Hari ini pertemuan terakhir kita untuk daring KKSI bidang lomba AI. Nah, untuk hari ini yang sudah disampaikan oleh pemateri bahwa hari ini itu jadwalnya kita akan membahas tentang tugas akhir dari adik-adik yang sudah menginputkan di Google Form. Nah, kalau kemarin saya tadi saya cek di Google Form itu baru ada 24 tim yang sudah menginputkan atau menuliskan idenya di Google Form seperti itu. Nah, dan kemarin juga sudah diberitahukan oleh Pak Arifal di Google Classroom, sekiranya adik-adik yang sudah mempersiapkan untuk mempresentasikan tugas akhirnya, ide dari tugas akhirnya itu bisa di sharing di pertemuan hari ini. Karena mungkin nantinya akan ada saran atau evaluasi dari Pak Arifal seperti itu. Mungkin Pak Arifal sudah bisa dimulai? Ya, sudah. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan jadwal kita ya hari ini, kita pertemuan terakhir, terus menjelang tugas akhir teman-teman juga. Jadi untuk pertemuan ini kita, saya sesuai di classroom kemarin, saya maunya coba teman-teman presentasi singkat ya mengenai ide, terus masalah dan solusinya yang saat ini sudah dikonsep ya. Nanti kita bareng-bareng coba bahas lagi gitu, apakah ini bisa selesai dalam waktu yang sesuai dengan timeline yang diberikan gitu ya, ataupun kayaknya terlalu lama nih dikerjakannya dan sebagainya gitu. Oke, di sini di data tugas akhir ada 25 nih terakhir aku lihat responsnya. Oke, ya teman-teman, saya random aja kali ya panggilnya nanti, mau tolong untuk ketua kelompoknya, perwakilannya, atau ntar anggotanya semuanya bisa open cam, bisa ikut menjelaskan juga ya mengenai idenya masing-masing kelompok. Oke, di sini saya coba yang SMK 4 Pati. Udah datang belum? Udah ada perwakilannya belum? Sherly Saheza, ketua kelompoknya. Oke, sudah ada perwakilannya belum? Dari SMK 4 Pati. Belum ya? Kayaknya belum ada ya. Oke, atau yang udah hadir bisa tolong absen di chat deh, Bapak, Ibu, adik-adik semua, supaya ntar aku cek apa yang bisa mulai sesuai dari absen. Oke, di daftar hadir aja. Baik. Oke, di sini udah ada yang hadir, SMK 13 Bandung, Bang Geri. Oke, SMK 13 Bandung.
Udah ready? Nama kelompoknya Rahman Hakim. Oke. Ada nggak? Rahman Hakim. Yuk, nggak usah malu-malu. Oke, kita tunggu ya. Jadi nanti juga di sini sambil nunggu, teman-teman bisa ikut kasih saran ya. Jadi di sini semuanya boleh kasih saran buat project temannya supaya project itu jauh lebih banyak masukannya, feedbacknya juga gitu ya. Jadi nggak cuma dari saya aja, tapi dari teman-teman yang punya ide saran untuk project masing-masing kelompok lain itu bisa di komen ya. Oke, kita tunggu SMK 13 Bandung. Oke. Oke. Oke, ya di sini ada 25 respon. Mudah-mudahan cukup semuanya. Jadi kurang lebih singkat aja ya teman-teman jelasinnya. Mungkin 3 sampai maksimal 5 menit. Poin-poinnya aja. Nanti supaya keburu semuanya, mudah-mudahan bisa present hari ini kayak gitu. Oke, apakah sudah ada SMK 13 Bandung? Oke, Oke, kalau gitu kita skip dulu ya ke yang udah coba SMK PGRI 3 Malang. Sudah siap? SMA 3 PGRI, SMK PGRI 3 Malang. Ketuanya Andre. Ada? Oke, bisa dimulai aja Andre sama teman-temannya kalau sudah siap. Udah bisa mulai, Andre? Oke. Keluar. Oke. Sudah ya, SMK PGRI 3 Malang gimana? Bisa show kamera dulu
sambil siap-siap. Halo? Ya, udah masuk suaranya. Ya. Saya dari SMK PGRI 3 Malang. Ini yang saya perlu jelaskan mulai dari apa ini, Kak? Apa ini, Pak? Ini aja yang di Classroom itu adalah latar belakang kenapa idenya membuat itu, terus solusinya, sama timeline-nya udah ada nggak? Timeline-nya bentuk apa itu? Kita jelaskannya. Kalau belum dibuat table-nya nggak apa-apa, diperkiraan aja teman-teman kira-kira berapa lama pengerjaannya gitu. Oke. Untuk latar belakangnya, kenapa kita bikin? Oh, sebelumnya maaf ya, kamera saya lepas ini, jadi saya nggak bisa pakai kamera. Oke, iya boleh. Jadi gini, latar belakang kita buat alat ini adalah tentunya kenormalan yang baru ya, bukan sekedar untuk mencoba new normal, tapi kita membuat alat ini untuk kenormalan baru, khususnya untuk di pendidikan dan area perkantoran. Mudah-mudahan produksi dari alat kami membuat pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dapat memudahkan untuk sekiranya memudahkan pengambilan, memudahkan untuk teman-teman kita supaya lebih cepat ketika melakukan ketika awal scanning di depan sekolahan. Kan kita membuat dua alat, yaitu yang pertama thermal kamera menggunakan OpenCV itu, dan yang kedua yaitu kita membuat Scary Violet. Latar belakang di Scary Violet itu kami berpikir kalau inovasi ini datang dari keresahan manusia, ya kan. Nah, belakangan hari ini saya melihat susah untuk melakukan sterilisasi terhadap dalam ruangan, sehingga kami membuat alat yang namanya Scary Violet, di mana robot ini bisa melakukan sterilisasi tanpa merusak area perkantoran atau area kelas karena menggunakan cahaya saja. Nah, terus untuk yang thermal ini kita memudahkan untuk melakukan pengecekan penggunaan masker dan thermal kepada suhu tubuh, terutama gejala-gejala untuk COVID-nya ya. Nah, dalam pengecekan ini bisa dari suhu kan, karena keresahannya datang dari di mana susah dan agak lambat ketika pengecekan suhu di suhu ke manusia gitu. Jadi membutuhkan interaksi berdekatan gitu kan. Harapannya adalah ketika kita melakukan pengecekan suhu ini, kita dapat melakukan secara cepat dan secara masif. Jadi kita bisa melakukan scanning ini dengan alat ini jadi sangat cepat gitu. Intinya alat ini gitu. Dengan alat ini bisa diproduksi banyak, mungkin bisa membantu di beberapa sekolah atau area perkantoran, sehingga kita dapat merasakan kenormalan yang baru di sini. Kurang lebih seperti itu. Untuk timeline-nya saya belum buat karena sebelumnya saya tidak tahu AI, saya sebelumnya tidak tahu apa itu AI, dan cuma tahu ini itu sedikit aja. Jadi saya mencoba belajar, mungkin timeline-nya saya agak berantakan, tapi sejauh ini kita sudah memikirkan harus buat apa, harus bikin apa, harus kayak apa, seperti itu. Prosesnya kita sudah jalan 56%. Untuk produk, untuk printing 3D, untuk alatnya kita udah kerjakan semaksimal mungkin. Kurang lebih begitu Pak Rival. Oke. Jadi yang aku tangkap berarti ada dua produk ya. Yang pertama yang robot Scary itu, Violet. Scary Violet itu dia robot untuk deaktivasi virus bakteri itu yang pakai ultraviolet itu ya. Yep. Berarti full IoT ya.
Itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang thermal. Nah, thermal ini baru mungkin pakai model machine learning-nya di situ. Oke, nah kalau dari sini kulihat kalau kamera thermal itu kan secara default dia udah bisa memetakan mana suhu yang 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 tinggi, yang sedang, yang biasa gitu ya. Nah, itu ntar mungkin outputnya adalah angka ya. Jadi teman-teman udah langsung dapat suhunya. Jadi kayaknya di thermal ini untuk deteksi suhu, kalau misalnya cuma untuk deteksi suhu kayaknya nggak apa-apa, nggak perlu pakai model AI. Paling nanti dipakainya di bagian yang deteksi maskernya kayak gitu. Jadi nanti tetap perlu dua kamera ya, kamera normal sama kamera thermal. Iya, soalnya ini nanti ada kayak sistem buat tracking face untuk, kan ya bukan no offense ya, karena banyak sekali siswa yang beda tingginya. Jadi gimana caranya kameranya fokus kepada wajah saja. Jadi kita menaruh pakai servo atau untuk buat tracking. Jadi trackingnya itu pas deteksi siswa itu misalnya suhunya tinggi, terus setelah tinggi dia bakal di tracking sama alat. Bukan, maksudnya ketika dia semisal siswa sebelumnya tinggi 175 cm, maka kameranya akan fokus ke wajahnya yang agak lebih tinggi itu. Terus ada yang 165 dia akan fokus gitu. Kita pakai servo nanti. Oh, oke. Tracking. Ya. Oke. Sip. Berarti bentuknya itu siswa itu harus harus berdiri depan alatnya ya? Yap, betul sekali. Ini nanti ditaruh di depan sekolahan nanti. Jadi semua masuk bergantian gitu. Nah, untuk yang masker berarti di pas ngantri dia disimpan juga di situ alatnya. Kenapa? Untuk ini kan ada deteksi masker juga ya? Ya. Rencananya. Nah, itu mau diimplementnya pas depan pintu sama kayak tadi ya? Sama. Jadi alatnya nanti satu punya dua kamera, yaitu sensor buat thermalnya, deteksi infrared pancarannya, terus sama satunya buat tracking, buat kamera khusus trackingnya. Oke. Nanti ada layarnya sehingga nanti orang bisa memastikan, jadi nggak interaksi dekat tapi interaksi agak jauh. Jadi nanti ada monitoring sistemnya, terus nanti ketika suhunya tinggi atau di atas yang seharusnya, nanti akan dicek lagi lebih dalam, nggak tahu protokolnya dari sekolah itu. Oke. Ya dari sini sih udah kuliah udah oke, cuman yang Skari Violet ini mungkin bisa ditambahin integrasi ya, supaya nanti yang antara yang thermal school sama yang Skari Violet ini dia datanya satu, kamu buat satu data source yang sama, database yang sama gitu. Jadi satu alat itu bisa integrasi satu sama lain. Nah, terus yang kamera masker, kayaknya masker bagusnya dijadiin monitoring gitu ya. Dibuat misalnya kamu installnya di CCTV misalnya. Jadi nggak cuma pas masuk kelas, tapi pas dia lihat sekolah muter-muter pun bisa kelihatan dia pakai masker atau enggak kayak gitu. Nah, itu coba gali juga gimana cara gabungin CCTV sama softwarenya gitu. Oh begitu. Siap. Sip, paling itu aja. Dari aku sih gitu. Dari teman-teman ada yang tambahin nggak? Ada yang punya saran juga nggak untuk ini? Mainnya satu, ini kayak lebih dari 5 menit ya gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kayaknya makasih buat Andre SMK PG3 Malang ya, dan teman-teman. Nanti setiap kalau ada kendala, progres dan sebagainya, kita classroom terbuka, jadi bisa ditanya di classroom aja ya, supaya proyeknya nanti nggak takutnya ada yang ternyata tidak selesai atau gimana, itu bisa ditanya di situ. Oke, terima kasih Pak Arifal. Ya, makasih Andre. Oke, selanjutnya SMK Pajajaran Jatinangor. Ketuanya Siva Pralisa Gusman. Ada? Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
Saya perwakilan dari Tesipa Pralisa. Oke. Yang ingin menjelaskan sedikit poin tentang latar belakang, solusi, pembangunan solusi, dan timeline waktu pengerjaan. Yang pertama, latar belakang atau masalah. Pertama, karena pada saat ini sedang maraknya penyebaran virus corona di seluruh dunia yang mengakibatkan banyak orang yang tertular sehingga menyebabkan banyaknya kematian dan saat ini masih dibuka dan kerjaan lain pun dibuka. Itu Bapak itu udah. Halo? Ke-mute ya? Halo? Karena pada saat ini memasuki new normal, jadi saat ini solusi kami yaitu dari masalah di atas untuk mencegah dan mengurangi tertularnya wabah virus ini, sehingga tim kita berinisiatif untuk membuat proyek dengan judul pengecek suhu sistematis. Lanjut lagi, proses pembangunan solusi. Yang pertama, menyiapkan gambar orang yang berdiri tegak. 2. Menyiapkan gambar alarm. 3. Menyiapkan gambar lampu atau LED angka. 4. Gambar alat mendeteksi cahaya dan suhu. 5. Gambar pipa yang berlubang dan berisi hand sanitizer. Yang keenam, kabel penyambung atau penghubung sensor. Itu secara garis besarnya. Dan timeline waktu pengerjaan kurang lebihnya mungkin dalam jangka waktu 1 bulan. Oke. Ada lagi? Mungkin dari segitu dari tim kami, Kak. Oke. Baik. Ya, kalau dari aku, ya ini untuk proyeknya kayaknya cukup ya untuk waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman paling ntar ekspor di bagian hardware-nya. Ini kan berarti pengecekan suhunya mungkin apa kamu pakai apa kamera thermal sama kayak tadi yang kelompok sebelumnya, atau misalnya pakai sensor lain yang bisa digunakan. Nah itu nanti coba di explore lagi itu apakah pakai IoT atau sensor lain yang dihubunginnya. Soalnya lumayan ya kalau misalnya teman-teman pakai thermal mungkin lebih cepat karena dari bawaannya udah bisa deteksi suhu gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman mau deteksi suhu sendiri, teman perlu tambahan sensor. Nah itu perlu di explore lagi. Nah untuk yang nah ini aku belum lihat di ntar implementasi model machine learning-nya di sebelah mana. Apa teman-teman ada ini nggak? Ntar mau dipasang di mana nih AI-nya? Mungkin untuk sekarang dipercobakan di depan sekolah. Oh, oke.
Paling gini, di sini kan ini untuk deteksi suhu ya di depan sekolah gitu ya. Nah, paling coba teman-teman coba dicatat juga apakah alatnya coba dipasangnya di tadi kayak saranku ya di CCTV, terus pakai kamera deteksi suhu yang di depan tadi, nanti yang suhunya misalnya di atas sekian 37 atau 38 gitu ya, nanti CCTV ini bakal tracking orangnya. Bayang nggak? Jadi gini, jadi misalnya aku cek suhu di depan masuk sekolah gitu ya, cek ternyata 38. Nah, nanti orang ini akan ditandain, istilahnya dimasuk kayak deteksi wajah gitu, tandain. Nah, kalau orang ini jalan-jalan kemanapun di dalam sekolah selama ada CCTV, dia bakal diikutin, di tracking gerakannya, gitu. Kebayang nggak? Ya, Kebayang, Kak. kebayang Kak. Pakainya kalau kemarin tuh aku udah demoin yang di computer vision ada object tracking ya di ML itu bisa pakai itu. Benar. ML Kit itu ada object detection dan tracking. Nah ini, jadi teman-teman bisa pakai ini aja, cuman di custom lagi. Nah itu cara customnya ntar teman-teman coba pelajarin sendiri, nggak susah harusnya. Kayak gitu. Soalnya di sini kalau dari deteksi suhu itu sebenarnya nggak harus pakai AI, nggak usah pakai machine learning juga bisa ya dari alat sensor biasa yang sekarang kita pakai kan. Nah, cuman di sini aku coba leverage tuh meningkatkan fungsi dari selain suhu apa aja. Ntar bisa tracking juga. Buat apa? Nanti kedepannya buat deteksi kalau misalnya ada yang positif ternyata, nah dia kelihatan kan gerak-geriknya sekolah kemana aja. Jadi ntar area-area tersebut tuh bisa dibersihin dan sebagainya kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Saran dari akunya. Ini jelas teman-teman? Iya, jelas Kak. Oke. Ya, boleh dicatat dulu. Ntar kalau ada apa-apa bisa langsung tanya di classroom ya. Iya, siap. Terima kasih semua SMK Pak Jajaran Jatinangor ya. Iya Kak. Oke, lanjut ke SMK 1 Bawang. Nama ketuanya Alfi Aturohmah. Ada kah? Siap. Halo, SMK 1 Bawang. Sudah hadir? Belum kayaknya. Di absennya belum ada. Dan next ke SMK Negeri 1 Kota Bumi. Nama ketuanya Pak Karti Riswanto. Kota Bumi, sudah hadir belum? SMK 1 Kota Bumi? Sudah hadir? Di absennya sudah ada nih. Projectnya yang Smart Wastafel Portable. Mana? Sudah bisa show sekarang? Oke, belum ada respon, kita skip dulu ya. Masih SMK Negeri 1 Kota Bumi juga, yang project ketua kelompoknya Angga Maulana. Udah hadir? Angga Maulana. Nggak ada juga? Oke, kita skip. Lanjut SMK, masih SMK Negeri 1 Kota Bumi, Cardiah Mahira ketuanya. Nama anggotanya, sorry. Halo, SMK 1 Kota Bumi. Oke, kita skip dulu ya. Oke, SMK STI Erlangga Samarinda. Ketua kelompoknya Azriana Sari. SMK TI Erlangga Samarinda. Bisa
open mic. Halo. Assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati. Saya mewakili Adriana Sari. Yang pertama tentang proyek kami. Latar belakang kami membuat aplikasi ini seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia terutama sedang dilanda pandemi virus corona. Yang mana banyak dari kita harus atau terpaksa dirumahkan. Nggak terkecuali kita pun sebagai siswa-siswi sekolah pun ikut dirumahkan juga dan harus mengikuti sekolah secara daring atau online. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa secepatnya atau segera kita akan kembali melakukan sekolah secara tatap muka lagi. Dua solusi, oleh karena itu kami memiliki ide untuk membuat sebuah proyek aplikasi di mana aplikasi ini akan mendukung sekolah secara offline atau tatap muka. Nantinya aplikasi ini akan membantu pihak sekolah dalam melaksanakan atau menjalankan kebijakan protokol kesehatan di sekolah selama era new normal atau pandemi ini. Aplikasi ini nantinya akan mengidentifikasi siswa atau siswi maupun warga sekolah yang tidak menaati peraturan protokol kesehatan selama pandemi seperti jaga jarak dan memakai masker. Melalui CCTV sekolah yang sudah terhubung dengan aplikasi, nantinya aplikasi ini akan mengirim sebuah notifikasi kepada siswa atau siswi ataupun warga sekolah yang teridentifikasi melalui CCTV tidak menaati peraturan sekolah melalui HP berupa suara, pesan teks maupun getaran. Proses pembangunan solusi saat ini kita masih mendiskusikan tentang proses pembangunannya, jadi belum pasti. Timeline pengerjaan waktu kira-kira 1 bulan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari SMK TI Alaga. Oke. Ya, dari latar belakang masalah udah jelas, terus solusinya juga udah cukup jelas, jadi kurang lebih akan ada, ini semua computer vision ya, berarti ya jaga jarak, pakai masker, semuanya ntar di-install ke CCTV-nya sekolah, gitu. Oke. Ya, paling nanti dari proses pembuatannya, nah teman-teman bisa coba pakai yang kemarin itu juga bisa pakai MLKit untuk mempersingkat waktu. Jadi teman-teman cuma perlu melatih data baru aja, gitu ya. Nah itu ada caranya banyak di tutorial, teman-teman bisa cari. Nah cuma untuk detailnya ini sebelumnya pernah di di pertemuan pertama ya, Bu Ayu sempat tampilkan project dari TB ya, yang sama juga dia ada jaga jarak, ada pakai masker. Nah, cuman itu dibuatnya pakai full Python, terus jadi dan algoritma Python situ juga kayak gitu. Nah, itu ntar teman-teman bisa coba cek juga supaya kebayang mungkin ya gimana cara deteksi jaga jarak itu. Kan berarti jaga jarak itu ada perhitungan kamera bisa deteksi jarak antara kameranya dengan orang tersebut, terus antara orang satu dan orang dua itu berapa senti, berapa meter. Nah itu juga ada ada caranya untuk itu. Ini cukup kompleks ya untuk jaga jarak ini, karena tadi kameranya bisa mastiin ngukur jarak antara kamera dengan orang tersebut tuh berapa senti, berapa meter kayak gitu. Oke, jadi teman-teman paling coba cek di websitenya itu ya. Salah satu implementasi yang udah dipakai itu di Pusat AI ITB itu ada di bagian, di kalau nggak salah di webinarnya ya, ada di sini. Ya, nah ini pemanfaatan AI computer vision. Nah ini di sini dijelasin juga teknik-teknik yang beberapa teknik yang dipakai untuk bikin jaga jarak tadi, kamera jaga jarak ya, terus kamera pakai masker dan lain-lain. Itu ada di situ. Jadi ntar saya coba share di sini. Oke. Ini untuk yang computer vision. Jadi teman-teman bisa cek di situ materinya untuk yang ini ya, Erlangga tadi ya.
Oke, dari aku sih itu aja. Paling ntar selama proses jalan ini dipastiin mau buat pakai apa, toolsnya apa aja. Ntar kita di classroom kita diskusiin lagi kalau masih ada yang mau ditanyain. Oke, itu aja dari aku. Dari teman-teman yang mau tambahin cukup ya. Untuk persingkat kita lanjut aja. Makasih untuk SMK TI Erlangga Samarinda. Ya, semoga bisa selesai pada waktunya ya. Oke, lanjut ke SMK 4 Pati. Udah hadir belum SMK 4 Pati? Oke, ini SMK 13 sudah siap. Oke, boleh. Silakan SMK 13 Bandung bisa mulai. SMK 14. SMK 13 ya. Bisa mulai. Rahman Hakim. Kalau mau share screen ini ya di chat aja supaya biar saya bisa stop sharing dulu. Oke. Ya, mangga di share PPT-nya. Oke, sudah bisa di-share? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan SMK 13 Bandung akan mempresentasikan proyek kami, yaitu yang berjudul Sudden Identification. Kok nggak bisa? Di sini ada daftar isi kami. Nah, yang pertama adalah pengenalan bagaimana dataset yang akan dikumpulkan dan seperti apa datasetnya. Kemudian tujuan dari proyek ini, ya mengapa kami memilih proyek ini. Lalu project requirements yaitu apa saja yang kami pakai seperti bahasa pemrograman dan juga library yang dipakai. Kemudian implementasi adalah bagaimana kami akan mengimplementasi
cara kerja dari yang kami kembangkan, dari aplikasi yang kami kembangkan. Dataset ini. Dalam proyek student identification ini, kami membuat dataset yang berisikan data-data identitas siswa dan siswi seperti nama, NIS, alamat, alat transportasi, dan kondisi ekonomi, serta kondisi kegiatan siswa selama pandemi. Nah, tujuan proyek ini adalah identitas siswa saat masuk sekolah, saat siswa difoto, maka akan keluar data siswa secara lengkap sehingga guru dapat mengetahui kondisi siswa saat itu. Data ini akan dimasukkan sebagai absen siswa juga. Melalui scanning wajah siswa juga dapat diketahui kondisi kesehatan siswa. Jadi saat siswa masuk begitu, nanti data akan tercatat ke dalam database gitu. Nah, project requirements di sini ada scikit-learn, OpenCV, Matplotlib, Pandas, dan TensorFlow. Sebenarnya nanti juga bakal kemungkinan bakal ditambah lagi karena akan tergabung dengan IoT. Code editor yang akan kami pakai adalah Jupyter Notebook dan bahasa pemrogramannya adalah Python. Implementasinya adalah cara kerja proyek ini adalah dengan setiap kali siswa masuk dan keluar dari gerbang sekolah, wajah mereka akan dideteksi dan kemudian data siswa, suhu, dan jam masuk atau keluar akan dimasukkan ke dalam database pada Raspberry Pi. Tentu pertamanya data siswa harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikenali dan dijadikan trend data untuk model machine learning yang nanti akan dipakai. Model tersebut kemudian nantinya akan dimasukkan ke dalam Raspberry Pi tersebut dan akan disambungkan dengan kamera dan alat deteksi suhu. Kemudian juga dimasukkan ke dalam database. Data dalam database tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk melihat mengapa siswa terlambat dan dicocokkan dengan tempat tinggalnya, kemudian dianalisis. Juga suhu tubuh dapat dicek dengan sensor yang dipasang di Raspberry Pi. Ya. Nantinya pengembangan dari proyek ini adalah IoT dapat membuat pintu otomatis yang hanya akan membiarkan siswa yang suhu tubuhnya di bawah 37 derajat, di bawah suhu standar. Nah, lalu juga IoT juga akan dapat pintu tersebut akan terbuka sendiri bila siswa tersebut memenuhi syarat untuk masuk. Nah, bisa juga data ini dibuat menjadi untuk absensi, sistem absensi, dan juga mengetahui mengapa siswa terlambat dan transportasi apa yang siswa sering gunakan, sehingga dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lain dari datanya. Dari database-nya digunakan untuk dikembangkan dengan aplikasi yang lain juga gitu. Ya, diintegrasikan. Lalu tambahannya yang untuk pendataan juga untuk guru sebagai siswa yang kurang mampu juga. Ya. Udah, begitu aja. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ini kompleks ya teman-teman. Jadi pastiin pertama saya pengen tanya dulu seberapa confident-nya teman-teman bisa menyelesaikan ini sampai tugas akhirnya selesai, itu dulu. Nanti teman-teman coba bikin jadwalnya harus ngapain hari ini sampai minggu terakhir tuh apa aja yang selesai. Karena kalau aku lihat dari fiturnya ini cukup banyak ya teman-teman dan bagus. Cuman mungkin teman-teman bisa coba coba di-adjust lagi apakah bisa benar-benar selesai sampai waktunya kayak gitu. Nah, terus untuk yang machine learning-nya di sini teman-teman mau pakai yang Python ya. Nah, itu oke. Teman-teman bisa coba difokus di situ aja karena di sini kan kalau dari kita ini kan lebih ke AI-nya ya. Jadi teman-teman fokus di pembangunan model AI-nya. Nah, kalau misalnya ada waktu untuk development pengembangan IoT-nya, kalian kan pakai IoT ya buat implementasi AI-nya. Nah, itu kalau ada waktu boleh bisa sambil dikerjakan atau misalnya bagi-bagi tugas, teman-teman ada 3 orang, 2 orang, satu yang untuk kerjakan AI, satu untuk yang kerjakan IoT, nanti diintegrasiin kayak gitu. Nah, oke, ini sambil ada pertanyaan untuk IoT. Nah, IoT ini boleh karena IoT ini sensor ya, tapi bukan utama
Kayak gini, misalnya teman-teman buat model AI di Python tadi ya. Nah, model Python itu kan nggak bisa langsung dipakai sama semua user, nggak langsung diimplementasi ke semua user. Harus ada sensornya, bisa itu dalam bentuk software, website, atau dalam bentuk mobile apps, atau dalam bentuk alat-alat ya, IoT kayak gitu. Oke, paling itu aja dari aku buat teman-teman dari SMK 13. Tolong coba di set timeline-nya, dibagi tugasnya buat masing-masing anggota. Apakah ini bisa dikerjakan kurang lebih 2 minggu kali ya dari sekarang ya jadwalnya kalau nggak salah. Jadi 2 minggu ini bisa nggak kira-kira selesai gitu. Nah, kalau misalnya ada kendala, itu coba dilihat lagi gitu ya. Oke, itu sih dari aku. Makasih ya untuk SMK 13 Bandung. Kang, ini ada pertanyaan. Boleh? Deadline-nya biasanya deadline-nya sampai kapan? Tanggal berapa maksudnya? Kemarin teh dari panitia ada yang bisa jawab. Kemarin tanggal 5 Desember kalau nggak salah ya. Minggu lalu. Dalam bentuk Kak? 5 Desember ya? Oh iya, 5 Desember. Jadi oh ya, kan sama ini satu lagi, pengumpulannya dalam bentuk apa? Pengumpulannya Mbak dari panitia ada requirement khusus nggak ya pengumpulannya? Nggak ada suaranya? Ya, ntar ya secepatnya kita kabarin di Classroom ya. Oke, makasih ya, semangat. Ya, makasih. Yuk lanjut ke ini kayak waktunya Bu Tias ya. Waktunya apa bisa sedikit agak mundur dikit nggak ya supaya ada setengahnya mungkin yang bisa kita ini. Mulai ya, agak telat dikit nggak apa-apa ya, agak lebih waktunya. Oke. Sip. Oke, lanjut ke SMK 4 Pati. Udah hadir belum ya? SMK 4 Pati. Belum, kita skip, lanjut ke SMK 4 Jember. Nama ketuanya Ari Tri. SMK 4 Jember udah hadir ya? Di chat ada nih. Orang apa bisa share sekarang? Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwaliza Azizizlin, perwakilan dari kelompok AI. Di sini saya akan mempresentasikan 5 poin penting yang terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Masalah, 3. Solusi, 4. Proses pembangunan solusi, 5. Timeline pengerjaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sebelumnya kami perkenalkan alat yang kami buat berjudul BTR Smart System. Latar belakang dibuatnya BTR Smart System adalah bertambahnya tingkat kasus positif COVID-19 oleh kalangan pelajar termasuk pesantren. Dilansir dari kompas.com dan kompas.tv. Belum genap 1 bulan, izin tatap muka di sekolah diberikan. KBAI mendapati data puluhan siswa dari berbagai daerah Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Tidak hanya puluhan, bahkan ratusan pelajar dan pesantren mengalami kasus COVID-19 karena dibukanya tempat pendidikan bagi daerah yang berkawasan zona hijau tanpa persiapan yang sangat matang. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Jawa Timur, 51 santri positif COVID-19 di Pondok Pesantren Gontor 2 Ponorogo. Tidak hanya itu, dalam catatan KBAI sebanyak 35 santri Ponpes Sempon, Jawa Tengah juga dinyatakan positif corona. Oleh karena itu, kami kelompok AI dari SMK Negeri 4 Jember tercetus ide untuk membuat suatu alat yang dimana dapat memonitoring suhu tubuh dari setiap siswa secara real time. Tidak hanya itu, kami juga tambahkan di mana nantinya dapat menjaga kualitas udara,
suhu dan kelembapan di suatu ruangan seperti ruang kelas karena kondisi suhu. Kelembapan serta kualitas udara dari suatu ruangan dapat mempengaruhi terhadap penyebaran virus COVID-19. Dilansir dari situs alamedica.com, kondisi ideal untuk penyebaran virus corona adalah suhu sekitar 8-10 derajat Celcius dengan kelembapan 60-90%. Yang kedua, masalah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, salah satu penyebab penyebaran virus COVID-19 ini salah satunya adalah pembukaan sekolah tanpa persiapan yang matang. Retno juga menjelaskan pada situs Medcom ID, KPAI mendorong penyiapan tidak hanya urusan infrastruktur seperti wastafel, sabun, disinfektan, dan lain-lain, namun juga perlu menyiapkan kenormalan baru saat pembelajaran tatap muka akan dilakukan. Dapat kita lihat di tempat-tempat di sekitar kita, saat ini protokol COVID-19 meliputi pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki suatu tempat mencuci tangan, dan lainnya. Kami melihat masih belum ada alat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang difungsikan atau ditempatkan di dalam ruangan seperti di ruang kerja maupun ruang kelas. Mengingat untuk persiapan new normal nantinya saat pembelajaran tatap muka mulai dilakukan lagi. Yang ketiga, solusi. Diharapkan dengan dibuatnya alat ini dapat mengurangi penyebaran COVID-19 terutama pada lingkungan sekolah, juga untuk mengurangi beban pekerjaan terhadap panitia Satgas COVID-19 di lingkungan sekolah dengan cara A. Memantau tingkat kelembapan udara dalam ruangan kelas. B. Memantau tingkat suhu udara dalam ruangan kelas. C. Melakukan sterilisasi udara secara otomatis. D. Memantau tingkat suhu badan para peserta didik yang ada dalam ruangan kelas. E. Melakukan pemberitahuan secara otomatis kepada pihak sekolah apabila ditemukan peserta didik yang terdeteksi diduga terpapar COVID-19. F. Melakukan analisis data suhu tubuh peserta didik untuk mengetahui tingkat kerentanan terpaparnya COVID-19. G. Mengirimkan data-data yang diperlukan secara otomatis apabila ditemukan peserta didik yang terpapar COVID-19. Yang keempat, proses pembangunan solusi. 1. Membuat prototipe untuk mengukur suhu badan, mengukur suhu udara ruangan, mengukur kelembapan ruangan. 2. Instalasi alat untuk sterilisasi udara ruangan. Ketiga, analisa data-data yang telah terekam di database untuk mendapatkan kemungkinan adanya siswa yang akan terpapar COVID-19. 5. Timeline waktu pengerjaan. Minggu 1, perencanaan pembuatan. Minggu 2, pembuatan program. Minggu 3, mengevaluasi bila terjadi kesalahan seperti program. Minggu 4, merakit alat atau menggabungkan dengan Python. Minggu 5, uji alat. Sekian, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih buat SMK 4 Jember ya. Oke, di sini yang yang saya tangkap ini untuk implementasinya lebih nanti teman-teman bisa coba pelajari sistem pakar ya. Itu salah satu implementasi AI juga, cuman dia bukan yang pendekatan machine learning. Karena tadi kan lebih ke integrasi berbagai banyak sensor, teman-teman pakai IoT, beberapa sensor nanti. Nah itu ntar gimana sensor-sensor ini bisa saling integrasi datanya ya. Terus nampilin apakah ini kondisinya seperti apa dan sebagainya. Jadi ntar ada actionnya. Nah ini lebih nanti teman-teman implementasinya ke sistem pakar ya. Kayak gitu. Oke. Ya, saya sih itu aja. Timeline-nya udah dijelaskan juga. Jadi paling fokus di integrasi IoT-nya sama action-nya. Jadi kalau data seperti ini, action-nya seperti apa, pencegahannya seperti apa dan sebagainya. Jadi lebih jadi sistem pakar kayak gitu. Oke, terima kasih dari SMK 4 Jember. Oke, kita lanjut ke SMK Tarbiyatul Ulum. Nama ketua kelompoknya Ajis. Ada tidak? Hadir tidak? Halo? Kalau hadir bisa langsung open mic ya, supaya kalau
Oke, kalau nggak ada saya coba skip dulu. Lanjut ke SMK Negeri 1 Pemalang. Ketua kelompoknya Lasmana Adi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan SMK Negeri Pemalang ingin mempresentasikan produk AI yang kami buat berjudul Human Temperature Security. Yang pertama, latar belakang. Salah satu antisipasi pencegahan terinfeksi virus corona adalah memeriksa suhu tubuh. Nah, dari itu, salah satu langkah antisipasi pencegahan terinfeksi virus corona adalah memeriksa suhu tubuh. Selama ini pengecekan suhu tubuh masih menggunakan manual, di mana manusia berperan sebagai petugas pengecek suhu, padahal petugas tersebut juga belum tentu dalam keadaan sehat. Namun terkadang jarak antara petugas yang mengecek suhu dan orang yang dicek suhunya juga kurang sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu 1-2 meter. Kemudian orang yang dicek suhunya juga belum tentu dalam keadaan sehat. Selain itu, kadang ada juga yang bersin atau batuk pada saat dicek suhunya, yang justru berpotensi menjadi penularan virus COVID-19. Kemudian solusi. Di sini kami mencoba untuk menggabungkan antara temperatur non kontak dan palang pintu otomatis. Di mana cara kerjanya adalah jika suhu orang yang dicek normal, maka palang akan terbuka, dan jika suhunya tidak normal atau tidak sesuai standar, maka palang pintu akan tetap tertutup. Kemudian menuju ke proses pembuatan. Saat ini dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino dan sensor MNX 90614 sebagai pengukur suhu, serta sensor ultrasonik sebagai pengontrol jarak. Lalu komponen pendukung lainnya seperti project board, kabel charger, kemudian PC dan software untuk mengupload program pada Arduino. Langkah-langkah proses pembuatan solusi. Yang pertama, merangkai atau merakit suhu tubuh non kontak, kemudian merangkai dan merakit palang pintu, kemudian menggabungkan antara keduanya, yaitu pengukur suhu dan palang pintu. Kemudian kita melakukan evaluasi produk dan lanjut pada pembuatan video dokumentasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya terima kasih dari SMK 1 Pemalang ya. Oke, di sini saya lihat ini full IoT teman-teman. Nah, ntar tugas PR-nya coba teman-teman gali tambahan kira-kira apa yang bisa dimasukin sama AI ya. Di sini kan di sini suhu, sensor tadi, terus palang pintu dan sebagainya itu kan core-nya ternyata di IoT ya teman-teman ini ya. Nah itu coba teman-teman gali core intinya, tapi lebih ke tambahin pemanfaatan AI-nya gitu. Apakah mau ditambahin pengenalan masker ataupun ditambahin object tracking kayak tadi beberapa contoh kelompok lain, itu teman-teman coba ditambahin ya. Soalnya kalau misalnya tanpa AI jadinya nih jatuhnya IoT, full IoT teman-teman. Jadi coba sambil digali lagi kira-kira apa yang bisa ditambahin di projectnya teman-teman kayak gitu. Nah di sini sekilas beberapa projectnya ada yang mirip-mirip tapi nggak masalah. Jadi kita lihatnya lebih ke nanti ada poin-poin lain yang bisa membandingkan antara
project satu dan lainnya, walaupun secara tujuannya sama, nggak masalah gitu ya. Oke, gitu aja dari saya. Cukup jelas untuk SMK 1 Pemalang. Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Mungkin kita terbatas ya, mungkin baru setengahnya dari 26 ini. Kayaknya kita kasih waktu untuk 3 kelompok lagi kali ya, supaya waktunya tidak begitu lama juga. Kita lanjut ke SMK 4 Bandung atau kelompoknya Muhsin Askari Al-Habsyi. Oke, proyeknya COVID-19 Tracker. Hadir? SMK 4 Bandung. Oke. Perlu share screen atau kalau biasa SMK 4? Oke. Silakan. Sudah ada belum, Kang? Sudah. Presentasinya? Sudah terlihat, Kang, presentasinya? Sudah muncul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke kelompok KKSI dari SMK 4 Bandung. Tim kami, nama saya Muhsin Askari, saya ketuanya. Anggota saya bertiga orang, ada Lutfi, Restu, sama Ricky Saifullah. Next saja. Oke, latar belakang kami membuat aplikasi COVID Tracker namanya. Latar belakangnya adalah Indonesia masih bergelut lah melawan virus corona hingga saat ini. Sama dengan negara lain yang di dunia. Jumlah kasus virus corona terus bertambah, dengan beberapa kasus meninggal dan kesembuhan. Nah, kami berusaha untuk melakukan pencegahan melawan virus corona ini. Nah, masalah saat ini yaitu yang pertama adalah COVID Tracker di Indonesia. Saat ini Indonesia sangat kesulitan untuk men-tracker COVID-19 di Indonesia. Itu masalah saat ini di Indonesia. Solusinya, dengan aplikasi ini kita dapat mengetahui statistik dan berita terkait COVID-19 secara akurat dan jelas. Aplikasi ini juga sangat membantu kita untuk melacak jalur COVID-19 dengan GPS dari HP. Tidak hanya itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur kamera yang dapat mendeteksi angka derajat dan memberikan feedback apa yang harus dilakukan dengan masing-masing. Ini tampilan dari mobile apps kami. Di homepage-nya kami ada AI untuk statistik dari Indonesia dan ada juga dari statistik dunia. Terus dari statistik diri ada kita membuat fitur maps dari GPS. Jadi misalnya dia keluar rumah, kita bisa melihat dia keluar rumah kemana aja. Lalu dari divisi APC COVID itu adalah penjelasannya. Di fitur ini juga kita menambahkan fitur kamera, yang dimana fitur kamera itu nanti dapat memfoto angka derajat, nanti bakal terlihat feedbacknya dari fitur chat itu tersendiri. Ada chatbotnya juga di sana. Konten pengerjaan, yang pertama analisis masalah, kita menganalisis masalah dulu, dimulai dari masalah COVID-19 saat ini di Indonesia, terus apa saja yang mungkin kita dapat membantu. Terus yang kedua, desain project. Kami desain project menggunakan Adobe XD, lalu ke AI project menggunakan Python dan Android Studio, dan nanti yang keempat mungkin ada pengembangan projectnya. Sekian, sudah. Oke. Ya, makasih SMK 4 Bandung. Jadi, dari saya tambahannya paling itu,
Ini AI-nya jadi tadi dijelaskan di bagian data ya, data yang dikolek dari apa tuh Indonesia sama global tadi ya. Iya Kak. Nah, sama yang itu dari API ya. Nah itu kan bentuk datanya. Jadi yang mau diambil dari datanya itu seperti apa? Misalnya mau cuma nampilkan visualisasi aja, nampilin, atau misalnya teman-teman mau diproses lagi datanya. Halo? Halo? Ada, ini aja. Ya, paling ada tambahan gitu angka untuk yang meninggal kasus ini, kasus tahun bulan ini berapa, yang sembuh berapa. Terus nanti juga kita bakal kayaknya sih perkiraan untuk bulan ke depan tuh seperti apa gitu. Perkiraan statistik. Yes, ya itu benar. Jadi paling di situ. Jadi nanti teman-teman kan dapat parameter data dari API-nya apa aja, kematian dan sebagainya. Nah, situ bisa teman-teman buat prediksi ya, kira-kira kematian di tahun depan itu seberapa besar dari data-data sebelumnya. Itu juga bisa dipakai. Nah, ini salah satu saya share di komen ya untuk teman-teman jika ada yang analytics juga. Ini satu contoh untuk website data collection untuk COVID-19. Di situ juga ada beberapa AI, sentimen dan sebagainya. Itu bisa dipelajari di situ ya, covid19.socmed.id. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Ricky ya, SMK 4 Bandung. Lanjut ke SMK 1 Ciomas. Nama ketua kelompoknya Firdan Rizaldin. Hadir SMK 1 Ciomas. Oke. Saya skip dulu. Ada. Ya. Oke, silakan. Suaranya. Istilahnya apa? SMK 1 Ciomas. Halo, sudah siap? Bentar, Kak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari perwakilan dari SMK 1 Ciomas akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama adalah latar belakang dari aplikasi yang akan kami buat, yaitu adalah pengenalan masker dan jenis-jenisnya. Karena pada saat ini masih banyak karena pada saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir. Karena itu, kami memiliki suatu inisiatif untuk membantu mengurangi jumlah orang yang tidak memakai masker. Masalahnya, untuk membantu tenaga medis dan aparat
dalam mengetahui tempat yang banyak ada yang rawan tidak memakai masker. Solusinya, maka dari itu kami akan membuat aplikasi pemakaian masker ini. Langsungin aja. Ya. Alurnya yaitu pertama-tama kami akan mulai mengumpulkan datanya, langsung yang kedua pemilihan datanya, ketiga model yang akan dipilihnya, keempat pemberian data pada algoritma, kelima evaluasi, dan terakhir langsung menyambungkan ITE dengan Android. Ya. Gitu aja. Udah, sekian, terima kasih. Gitu amat sih. Wah, tanya lu yang ngomong. Oke, ini kurang lebih sama kayak ada kelompok sebelumnya ya. Teman-teman coba digali lagi kira-kira ada fitur tambahan lain yang deteksi masker. Terus coba diperdalam lagi gimana cara deteksi maskernya, itu dijelaskan juga prosesnya seperti apa. Jadi nanti lebih jelas ya, tadi kan udah tujuannya udah ada, apa yang mau dibuat, kita teman-teman coba buat timelinenya sama prosesnya buat pakai apa untuk deteksi maskernya ya. Nah itu tolong dicoba digali juga ya untuk SMK 1 Ciumas. Oke. Baik. Gini, mungkin saya tahu untuk sekarang mungkin dua kelompok terakhir. Untuk kelompok lain yang belum sempat dipanggil, saya mohon untuk share, dibuat PPT, dibuat PowerPoint, terus di-share di Classroom, ya. Dan teman-teman yang sudah presentasi pun, kalau bisa dibuat PPT-nya, di-share di Classroom. Nanti saya coba cek satu-satu untuk yang belum presentasi. Nanti saya share feedback-nya untuk masing-masing kelompok di Classroom ya. Nah ini jadi untuk yang lupa nggak nulis feedbacknya, ntar saya coba masukin di Classroom untuk feedbacknya masing-masing kelompok ya. Oke, berikutnya ini SMK N1 Garut sudah hadir. SMK 1 Garut. Ya. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsan Paujan dari SMK N1 Garut. Mewakili teman-teman semua. Jadi di sini saya mau menjelaskan. Jadi latar belakang di masa seperti ini sedang ramai-ramainya pandemi, kita akan memasuki new normal di kehidupan sehari. Tidak cukup di sana, sekolah juga akan melangsungkan pembelajaran terbuka. Nah, di sini solusi dari itu kami akan membuat CCTV dengan sensor pendeteksi suhu tubuh, masker, dan bisa digunakan sebagai asistensi dengan pemrosesan secara real time. Prosesnya perkodingan, pemasangan CCTV di tempat yang ditentukan, tracking, uji coba integrasi, coding dengan CCTV secara langsung. Yang terakhir itu finishing. Timeline-nya itu kurang lebih sebulan. Bulan pertama itu kita akan melakukan minggu pertama kita akan melakukan perkodingan, minggu kedua kita akan mengevaluasi coding dan memperbaiki, dan minggu ketiga pemasangan sekaligus uji coba, dan minggu keempat evaluasi dan finishing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup padat ya. Jadi di sini saya lihatnya berarti di absensinya pakai ini berarti pengenalan wajah ya. Ya, betul Pak. Oke, itu satu. Terus di masker berarti ada dua komponen yang bisa diimplementasi untuk AI. Oke, dipastiin aja teman-teman nanti ini timeline-nya udah dibuat juga, dipastiin kalau per poinnya ini bisa dikerjain. Jadi teman masing-masing anggota bisa coba ditugaskan untuk masing-masing tugas ini ya, suhu tubuh, masker, sama absensi itu. Oke, ya dari saya cukup itu. Terima kasih. Sama-sama. SMK Negeri 1 Garut. Oke, satu kelompok yang terakhir yang udah ini kebetulan yang udah siap. Apakah ada yang mau present nggak? Ada yang siap present nggak? Boleh di chat kalau ada.
Oke, bentar, atau saya dari ini aja ya, dari respon tadi di next lagi. SMK, ini SMK Kristen Immanuel Pontianak ada? Ada. Oh, oke. Ada. Ya, silakan. Boleh mulai ya. Ya. Selamat siang Pak Arifah, guru-guru dan teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari tim SMK Immanuel Pontianak akan mempresentasikan garis besar mengenai proyek kami yang berjudul DigiDoc. Pertama, latar belakang. Masalah utama di waktu sekarang adalah peningkatan jumlah orang yang terkena positif COVID-19. Ada yang OTG dan ada yang juga yang langsung parah. Tapi beberapa orang tidak langsung ke rumah sakit maupun lab. Misalnya orang yang kerja di tempat ramai, warga yang pergi untuk mengecek tentu saja bukan hanya 1 atau 2 orang. Bahkan biasanya sampai belasan maupun puluhan orang sekaligus. Hal ini dapat meningkatkan resiko infeksi COVID atau antar individu. Maka dari itu, dengan chatbot ini adalah solusi untuk mencegah kerumunan di tempat medis atau kesehatan. Chatbot ini seolah-olah adalah dokter digital yang bisa berkonsultasi dengan user. Singkatnya, setelah chatbot memproses hasil, jika hasilnya ada 40%, user sudah boleh dicek atau isolasi mandiri saja di rumah. Kalau 50% sudah harus ke rumah sakit buat cek dan diobati. Lalu karantina. Dengan ini bisa mengurangi tingkat infeksi di rumah sakit ataupun di tempat ramai. Inti dari AI ini adalah untuk mengurangi populasi penyebaran virus di rumah sakit atau tempat medis, jadi user bisa berkonsultasi sendiri dengan digital. Proses pembangunan solusi yang terdiri dari analisis kebutuhan, jadi itu mengumpulkan data-data gejala dan segala yang berhubungan dengan penentuan risiko seseorang terkena COVID-19 atau tidak. Setelah itu ada pengumpulan data, mencari data-data yang diperlukan untuk membuat pertanyaan untuk mengecek gejala user. Perancangan aplikasi, seperti mendesain bagaimana wujud aplikasi ini, apa yang dapat di dalam sana. Selanjutnya adalah pengembangan aplikasi, dikembangkan aplikasi lebih lanjut. Uji coba dan implementasi, seperti mengetes ke orang dengan aplikasi yang sudah dibuat, apakah ada kesalahan atau tidak. Timeline waktu pengerjaan adalah analisis kebutuhan kira-kira seminggu dari 26 Oktober sampai November 2020. Selanjutnya ada pengumuman data juga 1 minggu dari 2 November sampai 9 November 2020. Selanjutnya perancangan aplikasi 9 November hingga 16 November. Selanjutnya juga pengembangan aplikasi 16 November sampai 30 November. Uji coba dan implementasi 30 November sampai 5 Desember dan seterusnya. Sekian dari presentasi singkat saya. Terima kasih dan selamat siang. Baik, siang. Terima kasih SMK Kristen Immanuel Pontianak. Oke, idenya menarik. Cukup beda dengan teman-teman yang lain. Jadi implementasinya lebih ke chatbot ya. Nah, mungkin ntar di chatbotnya sendiri feature apa aja yang akan di-cover oleh chatbotnya ini. Konversasi percakapan seperti apa yang akan dihandle, itu coba diperdalam lagi apa aja yang bisa didapatkan. Nah, ini cukup luas ya untuk chatbot ya, teman-teman bisa ngambil API dari source manapun dan ntar bisa jadi referensi untuk si chatbotnya untuk belajar. Oke. Ya mungkin detail. Oke, ini berarti terakhir. Terima kasih untuk SMK Kristen Immanuel Pontianak ya. Oke, ini untuk hari ini ini hampir setengahnya, tapi belum setengah sekolahnya udah resign. Oke, untuk saya coba screen ya. Untuk sekolah lain yang belum kebagian untuk presentasi, pertama bisa kelihatannya screen saya. Oke, bisa lampirkan PPT atau dokumen mengenai proyeknya. Ya. Project, gambaran projectnya. Oke. Ini kalau bisa lebih, kalau yang di formnya nggak cukup, bisa dibuat di dokumennya lebih detail. Jadi supaya saya bisa cek kira-kira seperti apa dan sarannya yang tepat seperti apa. Oke, itu yang pertama. Untuk yang belum, tolong dibuat di-share di Classroom. Ya. Di Classroom 1. Lalu yang kedua satu, terus yang kedua deadline, mohon diingat itu tanggal 5, pengumpulannya 5
Desember ya. Desember ya. Desember berarti ada waktu 1 bulan lebih. Tanggal 5 Desember 2020. Dan yang ketiga, progress report mingguan. Oke, nah, jadi teman-teman untuk sekolah tim yang belum sempat presentasi hari ini, tolong bisa dilampirkan dokumen atau PowerPoint yang udah dibuat tentang 4 poin yang saya kirim di Classroom. Itu dilampirkan di grup ya, di Classroom, atau saya buat atau di Classroom aja. Nanti dimasukin juga nama sekolahnya. Terus yang poin kedua, deadline itu 5 Desember 2020. Dan setiap minggu, setiap hari Senin, ini kan ada waktu 1 bulan sampai tanggal 5 ya, 1 bulan lebih. Nah itu teman-teman tolong lampirkan progres pengerjaannya sudah sampai mana, apa aja minggu ini yang selesai, apa aja yang akan dikerjakan apa gitu. Jadi supaya saya pun bisa cek apakah ada kesulitan ataukah ada kendala yang dialami oleh kelompok atau tidak dalam pembuatan modelnya kayak gitu ya. Jadi ingat untuk progress report mingguan itu setiap hari Senin di-upload ke Classroom ya. Jadi dilampirkan nama sekolah. Saya coba ambil dulu. Ya, formatnya sekolah. Sekolah ya, nama project aja. Dua gini ya. Oke. Ini 3 poin untuk tugas akhir kita. Jadi untuk diskusi itu terbuka di Classroom. Semuanya teman-teman kalau ada yang kendala untuk pengembangan projectnya itu bisa di chat di situ. Terus berarti saya ada PR untuk feedback semua kelompoknya. Oke. Ya. Jadi nanti teman-teman untuk progress reportnya dalam bentuk ya boleh dalam bentuk PPT, boleh kalau misalnya udah ada yang coba buat Python-nya, mau dilampirkan juga Python-nya, apa-apa. Jadi yang penting ada dokumen menjelaskan apa aja yang sudah dikerjakan selama 1 minggu itu, per minggu ya, apa aja yang harus selesai, terus sebutin juga kendalanya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi supaya kalau misalnya ada kendala yang sangat fatal, itu bisa kita coba cari cara supaya bisa diselesaikan tepat waktu gitu. Kayak gitu. Jadi rutin PPT, deadline, sama progress report mingguan. Dan terakhir untuk feedback presentasi tadi, detailnya nanti akan saya coba share di Classroom. Dan untuk teman-teman yang belum sempat presentasi itu mohon untuk di-upload juga dokumen PPT-nya supaya bisa saya kasih review apa yang harus diprioritaskan yang bisa dikerjakan, ataupun ada yang bisa ditambahkan di project-nya kayak gitu. Oke, ya dari sini ada yang kurang, ada yang masih ditanyakan? Oke, jadi ini pertemuan terakhir ya teman-teman untuk Google Meet-nya. Jadi untuk berikutnya kita fokus di diskusi di Classroom aja. Atau kalau misalnya saya agak sedikit responnya pelan, bisa langsung hubungin di email ya, di yang presentasi yang udah saya share. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi jelas saya coba ini aja, PPT-nya saya ntar share di Classroom supaya takutnya lupa. Gitu ya, teman-teman bisa cek di Classroom-nya. Oke, kalau gitu cukup dari saya. Saya kembalikan ke Bu Tias ya, silakan. Bu Tias, sebentar boleh ini nanyain dulu. Kan kalau di web dinas di PSMK itu temanya harus kesehatan.
Apakah itu saklek gitu atau bisa diubah sesuai dengan kondisi? Terima kasih. Jadi memang harus ke arah sana ya? Oh, berarti yang tadi misalkan udah presentasi masih bisa diubah ya, disesuaikan dengan tema yang diinginkan. Oh, iya, terima kasih Bu Tias. Terserah. Denis. Denis. Apa? Denis, gimana Denis? Saya punya pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.